Oke, sekarang kita coba cek luxnya ya. Pengen tahu berapa parnya. Ini udah full blast, udah yang paling kenceng. Kita tes, cemplungin ini handphone, ada aplikasinya Luxmeter nih ya. Di area dasar dapat sekitar 19.000 lux ya. Ntar kita konversi menjadi par dengan dibagi konstanta 67. Kalau di bagian pinggir yang soil agak tinggi, bagian pinggir dapatnya sekitar 2400. Nah, kalau lebih kecil ya, karena semakin ke pinggir cahaya itu intensitasnya semakin rendah ya. Coba area depan dapat sekitar 10.000 ya. Jadi mungkin kalau di rata-rata sekitar 10 sampai 20.000 lux ya. Kita konversi. Oke, ini jadi contoh dari penyebaran lux lampu ADA Grand Solar ya, Grand Solar yang LED. Jadi kalau bisa dilihat, ini asumsinya adalah menggunakan tank 90 kali 45 lebar ya, dan 60 kali 30 ya, dan digantung lampunya setinggi 30 cm di atas lampu. Jadi yang kotak hitam luar adalah luasan 90 kali 45, dan kotak yang biru di dalam adalah luasan 60 kali 30. Bisa terlihat di sini angka lux yang terbesar itu adalah yang tepat di tengah-tengah akuarium atau di tengah tank ya. Dan semakin ke pinggir dia membentuk kontur seperti puncak gunung ya. Semakin ke pinggir, ini kaki gunungnya semakin rendah, angka luxnya semakin mengecil. Begitu juga tadi yang kita tes di akuarium goyang 60 cm tadi. Di tengah-tengah ini kita dapat sekitar 20.000 lux ya, ataupun itu sekitar 300 mikromol par. Dan semakin ke pinggir itu tadi kita dapatnya sekitar 3.000-an atau 4.000 ya lux, dan itu dapatnya kisaran 30-an mikromol. Jadi kenapa akuarium kalian itu pasti cahaya intensitas yang tertinggi itu adalah di area tengah sini nih. Tanaman akan tumbuh dengan sangat baik di area tengah, sedangkan semakin ke pinggir tanaman itu akan semakin lambat karena cahaya yang didapatkan itu semakin kecil intensitasnya. Begitu ya. Jadi pengukuran lux dan ke par tadi menggunakan konstanta 67. Jadi angka luxnya yang tertera pada saat bacaan dari handphone ataupun alat luxmeter kalian tinggal dibagi dengan 67. Itu langsung dapat angka par. Walaupun sebenarnya kurang akurat, tapi setidaknya lebih mendekati lah daripada kita menghitung menggunakan rumus watt per liter. Asumsinya kalau misalkan di bawah 40 par itu adalah low light, 40 sampai 60 par itu adalah medium light, dan di atas 60 itu adalah highlight. Bahkan kalau di atas 100 mikromol par itu udah super highlight. Jadi harusnya lampu yang gua gunakan ini udah bisa menumbuhkan tanaman apapun, karena kategorinya di area tengah sudah sangat super highlight, walaupun di area pojok-pojok sini itu jatuhnya adalah low light ya, karena di bawah 40 mikromol par. Oke, semoga dapat dipahami ya. Mari kita kembali ke konten utamanya. Ciao. Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus. Oke, kalau kalian ingat yang waktu gue bikin hardscape pakai batu kali, ini kondisinya udah gue cycling sekitar 3 minggu ya. Tapi sebenarnya sih waktu umur seminggu pun amoniaknya udah nol. Jadi sebenarnya siap untuk ditanami pas pada saat umur seminggu. Cuman karena memang tanamannya belum siap dan gue memang belum ada waktu, jadi baru hari ini gue akan planting. Sebelum planting, ayo kita cek lagi ya parameter airnya. Seperti biasa, kita pakai JBL Easy Test 6-in-1 ya, untuk ngecek nitrit sama nitratnya. Oke, tunggu kisaran 1 menit.
selagi kita nunggu, gue itu udah beli tanaman, udah nyiapin cukup banyak tanaman, bahkan mungkin kayaknya kebanyakan ya. Gue beli di AI ya, Arya Nasution nih, ada beberapa contoh tanaman dari AI. Kalau nggak salah nama Facebooknya main air ya, main air terus. Jadi memang di tempatnya AI ini tanamannya bersih-bersih banget, seger-seger banget. Gue nggak pernah nemuin hama dari tanaman di farmnya dia, nggak pernah nemuin calon bakal keong, apalagi algae, apalagi hama lain kayak seperti Utricularia giba yang sangat menjebalkan, nggak pernah. Jadi tanamannya emang sehat-sehat banget, warnanya oke banget, lalu juga seger-seger. Gua rasa gampang banget adaptasinya ke tank baru ya, tanaman dari AI ini. Kalau kalian ingin belanja dari Tokopedia-nya ada, atau mungkin bisa langsung kontak ke Facebooknya, ataupun nanti ke nomornya pribadi juga nanti akan gue tuliskan di kolom deskripsi. Oke, jadi ini udah gue cycling, gue ganti air kurang lebih setiap hari 10% ya selama cycling 1 minggu 3 minggu itu. Lalu juga ada riak air dari lily pipe-nya, terus ada surface skimmer juga, jadi oksigen pada saat oksigen pada saat cycling si bakteri nitrifikasinya itu terpenuhi ya. Oke, ini dia kalau gue lihat sih, nih kelihatan nggak ya, kaporitnya 0, lalu pH-nya sekitar berapa tuh? pH-nya sih yang pasti di atas 7 ya, karena kita aerasi. Lalu juga KH-nya sekitar 10, kurang bagus, nanti mungkin akan gue campurkan dengan air RO ya. Lalu GH-nya kisaran 7-10, nitritnya 0, nitratnya kisaran 10. Nih, kamu lihat. Ya. Jadi ini sudah sangat siap untuk ditanami, bahkan mungkin sudah sangat siap untuk ditaruh fauna. Oke, kalau gitu kita kuras dulu aja untuk mempermudah proses penanaman. Oh ya, sebelum nguras, waktu itu kan gue bikin di sini ada power head untuk undergraver filter ya. Kalian masih banyak yang bertanya, Bang, emangnya kalau pakai UGF itu nutrisinya tidak tersedot ya? Apakah nanti nggak akan terjadi ammonia spike ataupun ammonia booming? Gue berpengalaman di toko tuh ada salah satu akuarium 120 cm yang menggunakan UGF juga. Itu udah hampir 3 tahun sehat banget, nggak pernah terjadi apapun. 3 tahun akhirnya gue bongkar, ya bukan gue bongkar karena masalah apapun ya, karena bosen aja pengen rescape gitu. Oke, gue akan ngeliatin bagaimana sistem substrat dan sistem UGF di sini, dan gue akan menjelaskan kenapa UGF ini sangat direkomendasikan di aquascape gitu ya. Oke, jadi ini penampakan substrat dari samping ya. Kalau kalian lihat ini tray UGF-nya, lalu di atasnya gue pakai biofoam halus, lalu juga ini power grow rumah bakteri, lalu yang ini adalah aqua gizi ya, lalu di atasnya adalah ultimate soil. Nah, jadi kan banyak pertanyaan, nanti pupuk dasarnya atau nutrisinya kesedot nggak tuh Bang, bocor nggak tuh ke air? Ya enggak sih, harusnya pengalaman gue nggak pernah kesedot. Kalaupun mungkin ada nutrisinya yang kesedot ke air ya, bukan pupuk dasar ya, tapi nutrisi kesedot ke air. Pada saat dia kesedot ke air, lalu ketendang ke permukaan, kan nanti akan masuk lagi dari air ke substrat ya. Jadi ya akan muter-muter di situ aja, jadi tidak akan menyebabkan masalah, tidak akan menyebabkan algae. Lalu pertanyaannya juga, nanti tray UGF-nya mampet nggak Bang? Jadi bikin amonia booming gitu, amonia boom ataupun amonia spike. Ya enggak sih, makanya taruhnya jangan pakai Dacron halus ya, biasanya gue pakai biofoam. Dan pakai Dacron pun selama ini orang nggak pernah mampet sih, masih akan terus bisa terhisap, karena walaupun sepadat apapun si Dacronnya, sekotor apapun, air masih bisa lewat ya. Tapi memang sebaiknya pakai biofoam halus kayak gini. Lalu juga keuntungannya, kalau untuk kita pakai UGF kayak gini, nanti akan ada aliran air dari kolom air ke substrat. Nah, aliran air ini kan membawa nutrisi, lalu juga membawa oksigen. Jadi bakteri nitrifikasi yang ada di substrat di bagian bawah itu akan selalu tersuplai oleh oksigen ya. Apalagi kalau kalian pakai substrat yang kaya nutrisi dan tebal seperti ini. Tapi kalau kalian misalkan cuma pakai pasir malang atau pakai pasir silika tanpa pupuk dasar dan substratnya tipis, UGF ini ya tidak terlalu membantu sih. Paling membantunya hanya untuk membeningkan air. Nah ya, keuntungan yang kedua ya, selain tadi ada aliran nutrisi
dan aliran udara ke substrat untuk bakteri deifikasi ya. Pakai UGF ini juga bisa membantu membeningkan air dengan cepat. Ini pakai UGF ini cepat banget beningnya. Oke, mungkin kayak gitu aja sih sebenarnya keunggulan UGF. Bisa kalian kombinasiin dengan input kanister. Cuman karena di sini input kanister gua itu pakai Lily Pipe 1622 yang bawahnya agak gendut gitu ya. Jadi nggak bisa masuk ke pipa UGF-nya. Pipa UGF-nya kecil seperti biasa aja. Nggak bisa masuk sehingga gua akalin ya si UGF-nya pakai power head terpisah, power head sendiri gitu ya. Jadi jangan takut pakai UGF di aquascape walaupun pakai das, walaupun pakai soil, karena kalau kalian punya kesempatan main-main ke Hong Kong ya, ke pusat ikan hias dan pusat akuarium di Hong Kong, di situ rata-rata para juara dunia kayak Cliff Hui, Dave Chow, lalu ada Michael Wong, itu semuanya aquascape display dan aquascape untuk kontesnya pasti mengkombinasikan kanister dengan UGF gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita kuras dulu, lalu nanti akan kita tanam. Oke, yang pertama di sini gue punya Echinodorus tenellus ya, untuk taruh di bagian depan. Lalu akan gua mix sedikit dengan Hairgrass Japan ya. Oke, Japan. Bersih banget kan? Kayak dari tropika. Lalu di sini gua juga ada apa lagi ya? Nah, ini Marsilea tenkasi. Marsilea tenkasi. Banyak yang nanya nih, Marsilea ini sebenarnya tanaman apa sih bang? Marsilea ini sebenarnya masuk dalam keluarganya fern ya, keluarganya kadaka. Jadi dia ada rhizomnya, tapi rhizomnya ini bisa ditanam, nggak seperti kadaka yang lain rhizomnya nggak boleh ditanam. Gua juga di sini punya Staurogyn repens ya, tanaman favorit gua, Staurogyn repens. Tanamannya udah mulai agak kering, gue isi air dulu buat sprayer. Oke, buat foreground gue punya apa lagi di sini? Sini gue punya Cryptocorin Wenti brown ya, yang brown, lalu juga ada yang Wenti green. Di sini juga ada Helantium quadricostatus ya, temennya Tenellus nih. Tenellus itu kan sebenarnya bukan Echinodorus, tapi Helantium tenellum ya. Cuman ini juga orang suka dulu bilangnya Echinodorus, tapi sebenarnya dia adalah Helantium quadricostatus. Mirip Tenellus tapi lebih gede. Isi air aja ya. Sebentar deh, gue mau nempelin moss dulu ya, whipping moss.
Oke, mouse-nya udah. Sekarang foreground gue banyak banget sebenarnya. Masih ada beberapa tanaman lagi nih. Ini gue punya Hydrocotyl tripartita ya. Tripartita. Oke. Lalu sini juga ada tanaman yang jarang dipakai orang nih zaman sekarang nih. Ranunculus inundatus. Ranunculus inundatus, bentuk daunnya kayak daun apa tuh coba? Oke, lalu di sini gue juga punya Wabikusa Monte Carlo ya. Share dulu. Oke, kita lanjutin. Oke, lalu di sini gue juga punya Echinodorus Vesuvius. Ya. Udah lama kan kalian nggak lihat orang pakai Vesuvius. Gue punya di sini Vallisneria Nathan. Buset, banyak banget ya. Nanti kita potong deh terakhir. Yang penting tanam dulu aja. Oke, lalu apa lagi ya? Punya di sini Aponogeton. Kayaknya ini Uvaceus atau apa gitu ya. Pasti Aponogeton, ntar gue cek lagi namanya apa. Aponogeton, lalu ada Tiger Lotus. Tiger Lotus ini yang red ya. Dan yang ini yang green. Oke, habis itu di sini gue punya baby tears, Hemianthus micranthemoides ya. Hemianthus micranthemoides. Baby tears. Lalu sisanya ada beberapa jenis stem plants, tapi kita harus isi air dulu ya, biar lebih enak nanti. Oke, kita lanjut ya. Bagian belakang stem plants. Enaknya sih sebenarnya nggak diisi air sefull ini kalau kalian awal tanam ya. Cuman karena gua ini untuk kebutuhan video, jadi gue pengen nanam langsung padat seperti aquascape yang udah disetting lama gitu ya. Di bagian kiri gue akan pakai dua jenis stems. Yang pertama itu adalah Pogostemon erectus ya. Ini temennya Dono ini. Lalu selanjutnya gua ada Rothalahara ya. Ini Rothalahara. Oke,
sebelah kiri udah selesai. Lanjut yang sebelah kanan. Sini gue punya Limnophila Hippuridoides ya, Limnophila Hippuridoides. Susah bener sih namanya. Mirip sama aromatica ya. Ini juga berbau sih sama kayak aromatica. Wangi kayak herbal. Oke, selanjutnya ada Rotala Green. Ini Rotala Green. Oke. Terakhir gua ada Rotala rotundifolia ya. Ya banyak juga yang nanya Bang, kenapa sih kalau Rotala gua itu selalu merunduk, selalu tumbuhnya ke samping? Rotala itu sejatinya memang tumbuhnya merunduk ya. Merunduk, selagi dia ada space untuk merambat ke samping, dia pasti akan merunduk terus. Jadi tekniknya adalah sepadat-padatnya kalian tanam sepadat-padatnya di awal setting ya, sepadat mungkin. Tapi kalau misalkan tanaman kalian pas pada saat awal setting itu kurang banyak, bisa nanti pada saat udah tumbuh kalian trimming aja, lalu sisa trimmingannya ditancap lagi sampai padat, sehingga dia nggak punya space lagi untuk ngerambat ke samping gitu ya. Oke, jadi kayak gitu ya, proses penanaman udah selesai. Ini udah gue tanam sepadat-padatnya. Ini mau gue rapih-rapihin dulu, mau gue trimming sedikit biar lebih cantik. Nanti setelah itu gue akan bersihin, gue akan in out ya, ngisi air sambil kuras biar cepat bening ya. Oh ya, finishing touch, gue akan ngasih floating plants ya. Ini namanya adalah Phyllanthus fluitans ya. Phyllanthus fluitans ini kayak kapu-kapu, cuman ini warnanya ntar agak merah. Oke, hasil akhirnya seperti ini. Aquascape menggunakan batu kali ya. Jadi konsepnya sih kayak Brazilian style, cuman gue menggunakan tanaman-tanaman aquascape yang jadul ya, yang udah jarang orang pakai. Kayak misalkan sini Vallisneria, lalu ada Nymphea, dan lain-lainnya seperti yang gue jelaskan di awal ya. Lalu nanti untuk maintenance kayak gimana Bang? Untuk maintenance, gue sih biasanya lebih suka ganti air itu lebih sering tapi lebih sedikit. Jadi rencananya gue untuk awal-awal ini akan ganti air setiap hari ya, mungkin 10%. Hari minggunya enggak, jadi mungkin 6 kali seminggu, 10-20% lah. Lalu nanti untuk pupuknya gue akan pakai ini, Color Up dan Proscaper ya. Kayaknya dari awal gue udah bisa langsung pakai pupuk karena tadi pas dicek nitratnya cuma sekitar 10 ppm. Jadi gue akan dosing ini setiap harinya. Ini sebenarnya dosisnya adalah 6 mili per minggu ya masing-masing. Tapi karena gue ganti airnya tiap hari, nanti gue akan kasih masing-masing 1 mili per hari ya. Nanti gue pakai suntikan kayak gini nih. Kalau mau dosing lebih detail, kalian bisa beli suntikan kayak gini. Jadi nanti ini masing-masing Color Up dan Proscaper 1 mili per hari. Lalu juga ini lampunya cuman setengah aja, nggak full blast ya, karena ini totalnya tadi ada 78 watt.
Jadi ini gue setel mungkin setengah lebih 60%-nya lah. Jadi mungkin totalnya kisaran ada 50 watt. Dan juga tadi gue belum ngasih ini nih, Aquabacter ya. Oke. Sesimpel itu, apalagi ya. Nanti insya Allah berkala akan gue update, baik waktu gue mau ganti air atau gue maintenance, trimming dan segala macam pertumbuhannya. Pokoknya akan berkala gue update jika ada terjadi perubahan di aquascape ini ya. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jadi untuk membuat seperti ini, aquascape seperti ini sangat mudah bukan? Atau susah? Ingat, aquascape itu memang tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquareset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wen pamit. Silakan dinikmati. Ciao.